Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari kisah yang ditulis oleh Untung Prasetyo, sebuah kisah perjalanan Warijan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ketika laku lampa Warijan membawanya ke sebuah waduk besar di sebuah daerah di Jawa Tengah, tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang laki-laki yang berpenampilan layaknya orang dengan gangguan kejiwaan. Tapi dari auranya Warijan tahu jika orang yang ditemuinya itu juga sedang menjalani laku tirakat untuk menyempurnakan ilmu-ilmu kejawen yang telah dipelajarinya. Dalam pertemuan yang berlawanan arah itu, Warijan melemparkan senyum sambil menganggukkan kepalanya. Namun lelaki tersebut hanya terdiam sambil terus menatap Warijan dengan sorot mata yang tajam. Warijan yang tahu jika orang yang berpapasan dengannya itu sedang menjalani laku tirakatnya terus berjalan hingga sosok pria lusuh yang ditemuinya itu menghilang dari pandangan matanya. Akan tetapi setelah dia berjalan cukup jauh, Warijan dikejutkan dengan kemunculan sosok lelaki itu lagi yang sedang duduk di bawah rumpun bambu sambil terus menatap ke arah Warijan. Warijan melanjutkan langkahnya dengan tenang, meski rasa penasaran mulai menggelayuti pikirannya. Sosok pria lusuh yang muncul lagi di bawah rumpun bambu itu seolah menunggunya, menatap tanpa ekspresi, namun matanya memancarkan sesuatu yang sulit diartikan. Entah itu peringatan, tantangan, atau sekedar pengamatan yang lebih mendalam saja. Udara di sekitar waduk terasa lebih berat. Gemericik air dari kejauhan terdengar samar, berpadu dengan desir angin yang menggerakkan daun-daun bambu. Warijan memperlambat langkahnya, memperhatikan keadaan sekitar. Ia tahu bahwa pertemuan semacam ini jarang terjadi tanpa sebab. Namun ia memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan, menjaga keseimbangan pikirannya tanpa membiarkan rasa takut atau curiga menguasai dirinya. Sosok pria itu tetap diam di tempatnya, hanya menggerakkan kepalanya sedikit mengikuti gerakan Warijan. Ketika Warijan sudah melewatinya dan melanjutkan perjalanan, ia merasakan hawa dingin yang merayap, seolah udara di sekitarnya terhisap ke satu titik. Rasa itu sangat familiar bagi Warijan, karena itu merupakan sebuah tanda bahwa energi tertentu sedang bergerak di sekitarnya. Beberapa langkah kemudian, suara gemeresik terdengar dari arah rumpun bambu. Warijan berhenti dan menoleh ke belakang, namun pria lusuh itu tidak lagi ada di tempatnya. Hanya jejak kering di atas tanah yang menunjukkan bekas seseorang duduk di sana. Ia mengerutkan kening, tetap waspada, lalu melanjutkan langkahnya dengan perlahan, sembari mengalihkan perhatian untuk mendeteksi perubahan energi di sekitarnya. Saat ia mendekati sebuah jalan setapak kecil di sisi waduk, tiba-tiba ia merasakan kehadiran yang kuat di belakangnya. Warijan pun berbalik dengan gerakan cepat. Ia melihat sosok pria itu berdiri di sana, lebih dekat dari sebelumnya. Kali ini auranya terasa lebih tegas, dan di sekitarnya Warijan dapat merasakan pancaran energi yang berat, seolah-olah pria itu sedang menguji ketahanan batinnya. Warijan tidak bergerak, ia hanya berdiri tegak, membiarkan aura ketenangan dan perlindungan dari ajian-ajian yang dimilikinya melingkupi dirinya. Dalam keheningan, angin di sekitar waduk tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sunyi, seolah alam pun menahan nafasnya dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Akan tetapi tanpa peringatan apapun, pria lusuh itu mengangkat tangannya dan dari jarinya keluar percikan energi tipis yang menjalar seperti benang cahaya. Warijan yang merasakan adanya energi berbahaya yang dapat membahayakan keselamatannya pun langsung merapalkan ajian pelindung raga untuk menghadapi apa yang akan dilakukan pria lusuh tersebut selanjutnya. Ketika energi itu menghilang, pria tersebut tersenyum samar, lalu membungkuk sedikit seperti memberikan penghormatan. Warijan merasakan hawa berat di sekitarnya menghilang, digantikan oleh ketenangan yang mendalam.
Akan tetapi sosok pria misterius itu tiba-tiba saja menghilang dari pandangan mata Warijan. Dan yang membuat dia terkejut adalah ketika Warijan memalingkan wajahnya, pria tersebut sudah berada tepat di depannya dengan kepalan tangan yang mengarah ke bagian perutnya. Kau memang memiliki ilmu kebatinan yang tinggi dengan ajian-ajian yang kau miliki serta dengan energi murni yang ada di dalam tubuhmu. Tapi kau masih memiliki banyak kelemahan. Salah satunya adalah rendahnya ilmu bela diri yang kau punya, ujar pria lusuh berambut panjang dengan sorot mata yang sayu. Jika ini sebuah pertarungan, aku yakin kau akan mengalami luka dalam yang cukup parah meskipun kau menggunakan ajian pelindung, imbu sosok pria lusuh itu lagi. Warijan yang dibuat terkejut dengan apa yang telah dilakukan pria itu masih mencoba untuk memberikan perlawanan. Namun tanpa disadarinya, setiap gerakan yang akan diambilnya untuk menyerang telah dikunci dan sangat mudah dipatahkan. Tenang Le, aku tidak akan mencelakaimu. Aku tahu kau sedang menjalankan perintah dari gurumu dengan laku lampa yang sedang kau jalankan ini, ujar pria itu sambil tersenyum. Selagi aku mau, ikutlah bersama aku akan memberikan sesuatu yang mungkin tidak pernah kau pikirkan sebelumnya. Imbu sosok pria yang sebenarnya tidaklah mengalami gangguan jiwa atau apapun itu. Warijan berdiri tegak, menatap pria itu dengan penuh kehati-hatian. Meskipun merasa sedikit terancam, namun Warijan mengerti bahwa interaksi ini tidak dimaksudkan untuk mencelakainya. Nada suara pria itu tidak menunjukkan niat jahat, melainkan lebih kepada sebuah ajian atau pelajaran yang ingin disampaikan. Tanpa berkata sepatah kata pun, pria tersebut berbalik dan berjalan dengan langkah pelan namun pasti, seolah memberi isyarat kepada Warijan untuk mengikutinya. Meskipun ragu-ragu, tapi Warijan merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik pertemuan ini. Nalurinya mengatakan bahwa ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang harus ia jalani. Dengan langkah tenang, ia mulai mengikuti pria itu, melintasi jalan setapak yang membentang di antara rumpun bambu dan tepi waduk yang mulai tertutup kabut tipis. Mereka berjalan tanpa bicara selama beberapa waktu, hanya ditemani suara angin yang berhembus pelan dan gemersik dedaunan. Semakin jauh mereka melangkah, suasana di sekitar terasa berbeda. Udara menjadi lebih sejuk dengan wangi tanah basah yang mendalam. Suara alam di sekitar terdengar lebih nyata, seperti berdengung dalam harmoni. Warijan merasakan energi menjadi lebih fokus, seolah-olah tempat ini memiliki kekuatan alam yang murni. Setelah berjalan menyusuri aliran sungai kecil, akhirnya mereka tiba di sebuah area terbuka, di mana sebuah gubuk kecil berada. Sosok pria itu pun mempersilahkan Warijan duduk di depan gubuk yang atapnya terbuat dari barang-barang bekas. Inilah istanaku, lihatlah, megah bukan? Ucap pria itu sambil tersenyum, sambil memandangi bangunan gubuk kecil yang berdiri agak miring itu. Siapa namamu Le? Tanya pria itu sambil mengeluarkan bungkus rokok dari sakunya. Nama saya Warijan Pak Le, jawab Warijan dengan tenang. Panggil aku Mas Joyo, paling usia kita hanya terpaut sedikit saja, balas Mas Joyo sambil tersenyum. Setelah berbincang dan saling memperkenalkan diri masing-masing, Mas Joyo pun mengatakan jika dia telah mengikuti perjalanan Warijan selama beberapa hari terakhir. Dia juga mengatakan jika sering menguji Warijan dengan energi tenaga dalam yang dia miliki untuk mengetahui apa yang Warijan miliki. Namun setelah dia tahu kekurangan Warijan, dia berniat akan mengajari Warijan beberapa jurus ilmu bela diri yang dapat memaksimalkan semua ajian yang telah dimiliki oleh murid dari Sudiro itu. Zaman sudah berubah, Jan. Sekarang orang lebih memilih belajar ilmu bela diri dibandingkan ilmu-ilmu kejawen seperti ajian-ajian yang telah kau miliki, ujar Mas Joyo sambil tersenyum. Bayangkan saja, jika kau harus menghadapi 5 orang sekaligus dengan senjata tajam, apakah kau akan menggunakan kerismu untuk melawannya? Tanya Mas Joyo dengan wajahnya yang terlihat lebih serius. Sekuat apapun kau bertahan dengan ajian pelindungmu, tapi jika kau berhadapan dengan golok atau parang, sepertinya kau akan mudah untuk dikalahkan, Jan. Dan satu lagi, kau tidak perlu menjadi seperti gurumu. Kau harus mencari jalan hidupmu sendiri dengan mengembangkan apa yang sudah kau miliki saat ini. Pungkas Mas Joyo yang langsung berdiri dan melompat dengan tinggi dan mendarat di ranting pohon yang tidak terlalu besar. Aku tahu kau memiliki seorang guru yang sakti mandraguna,
Tapi jangan lupa, setiap orang akan menjalani takdirnya sendiri. Kau belum tentu mampu untuk menjadi gurumu, dan begitu juga sebaliknya," ujar Mas Joyo yang dengan perlahan melompat kembali ke tempat di mana dia duduk sebelumnya. Warijan merenung sejenak, memikirkan semua yang telah dikatakan oleh Mas Joyo. Kata-kata itu terasa menusuk, tetapi juga membawa kesadaran yang mendalam. Ia menyadari bahwa ilmu kejawen dan ajian-ajian yang selama ini ia pelajari dari gurunya memang memberinya kekuatan besar, tetapi tanpa dasar ilmu bela diri yang solid. Ia menjadi rentan dalam pertarungan yang mengandalkan kecepatan dan ketangkasan fisik. Pengalaman di rumah Hartati menjadi bukti nyata bahwa ada kelemahan yang harus ia atasi. Setelah menarik nafas panjang, Warijan mengangkat wajahnya dan menatap Mas Joyo yang duduk dengan tenang, memancarkan wibawa seorang pendekar sejati. Keputusan Warijan sudah bulat. Ia merasa tawaran Mas Joyo adalah kesempatan emas untuk melengkapi apa yang sudah ia miliki. Dalam hati ia merasa ini adalah jalan yang diberikan semesta untuk membawanya ke tingkatan yang lebih tinggi. "Baik Mas, saya bersedia untuk menjadi murid panjenengan," ucap Warijan dengan penuh kesungguhan. "Kalau begitu ikut aku," balas Mas Joyo yang kembali berjalan menuju ke sebuah desa yang cukup jauh dari tempat mereka berada. Sesampainya di sebuah rumah kecil yang ada di pinggiran sungai, Warijan pun dipersilakan untuk beristirahat di beranda rumah panggung yang terbuat dari kayu yang tampak asri. Sementara itu Mas Joyo masuk ke dalam rumahnya untuk membersihkan diri. Warijan duduk di beranda, mengamati pemandangan di sekitarnya. Suara gemericik air sungai berpadu dengan kicauan burung-burung pagi menciptakan suasana yang menyenangkan. Ia menyandarkan tubuhnya pada tiang kayu rumah panggung itu, mencoba meresapi ketenangan yang jarang ia rasakan selama perjalanannya. Matahari pagi mulai menyinari halaman rumah kecil itu, memperlihatkan taman kecil yang tertata rapi dengan beberapa tanaman obat dan bunga yang tampak dirawat dengan penuh cinta. Tidak lama kemudian suara langkah terdengar dari dalam rumah. Ketika Warijan menoleh, ia terkejut melihat perubahan besar pada penampilan Mas Joyo. Kini Mas Joyo mengenakan pakaian bersih berwarna putih gading dengan kain batik yang melilit pinggangnya. Rambutnya yang sebelumnya terurai acak kini diikat rapi ke belakang, memperlihatkan wajahnya yang penuh wibawa. Sorot matanya yang tajam tetapi tenang membuat Warijan teringat pada sosok gurunya, Sudiro. Dalam sekejap, pria yang sebelumnya tampak seperti pengembara tanpa arah, kini menjelma menjadi seorang pendekar sejati. Mas Joyo membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat dan beberapa potong makanan ringan. Ia meletakkannya di meja kecil di beranda sebelum duduk di sebelahnya Warijan. Meski tidak mengucapkan sepatah kata, namun Warijan merasakan aura kuat yang terpancar dari sosok di hadapannya. Rumah panggung sederhana itu ternyata bukan sekedar tempat tinggal biasa. Warijan mulai menyadari bahwa setiap detail di tempat ini memiliki makna. Rak kecil di salah satu sudut beranda menampung beberapa kitab kuno yang tampak sering dibuka. Di sekitarnya ada perlengkapan sederhana seperti tombak kayu, kain ritual, dan kendi tanah liat. Semua ini memberi kesan bahwa Mas Joyo bukan hanya seorang pendekar, tetapi juga seorang pemikir yang mendalami keilmuan spiritual. Saat mereka duduk dalam diam, angin sejuk pagi membawa aroma wangi bunga melati yang tumbuh di sekitar rumah. Warijan merasa bahwa tempat ini memiliki energi yang berbeda, penuh kedamaian, tetapi juga penuh dengan kekuatan tersembunyi. Di sini ia merasa kecil tetapi juga bersemangat, seolah-olah tempat ini mempersiapkannya untuk sesuatu yang besar di masa depan. Tanpa banyak bicara, Mas Joyo menyajikan teh hangat kepada Warijan, lalu mengisyaratkan agar ia minum. Saat menyeruput teh itu, Warijan merasakan rasa hangat dan sedikit pahit, tetapi penuh dengan aroma yang menenangkan. Mas Joyo hanya tersenyum kecil, membiarkan Warijan menikmati teh itu sambil merenungkan perjalanan yang telah ia lalui. Ketika matahari semakin tinggi, suasana di rumah panggung itu tetap terasa tenang. Mas Joyo mulai membersihkan beberapa peralatan yang tergantung di dinding rumahnya, sambil sesekali menatap Warijan yang masih terdiam, tampak seperti tengah memikirkan sesuatu yang mendalam. "Apakah sampean tinggal di rumah ini seorang diri, Mas?" tanya Warijan penasaran. "Di tempat ini banyak hal dimulai dan banyak pula yang berakhir, Jan," jawab Mas Joyo yang membuat Warijan hanya mengangguk pelan. "Setelah melalui masa-masa sulit, aku memilih menepi di tempat ini.
mengawali kehidupan baru, dan meninggalkan kehidupanku di desa yang ada di balik alas Kumbo yang terkenal dengan keangkerannya. Warijan mendengarkan penuturan Mas Joyo dengan penuh perhatian. Meskipun pertanyaannya dijawab dengan sebuah jawaban yang terasa seperti teka-teki, namun Warijan tahu jika dalam kalimat yang diucapkan oleh Mas Joyo mengandung makna yang lebih dalam daripada sekejar kehidupan sehari-hari. Ia mulai menyadari bahwa pria di hadapannya bukanlah orang biasa, namun ada cerita yang panjang dan kelam di balik ketenangannya. Sambil membersihkan sebuah tombak kayu dengan ujung logam yang mulai berkarat, Mas Joyo melanjutkan ceritanya. Alas Kumbo bukanlah hutan biasa, Jan. Di sana, hukum alam dan hukum gaib bercampur menjadi satu. Kehidupan di desa-desa sekitarnya tidak hanya bergantung pada pertanian atau perdagangan, tetapi juga pada hubungan mereka dengan alam gaib. Aku adalah bagian dari kehidupan itu dulu, namun ada harga yang harus dibayar untuk kekuatan yang mereka cari, ujar Mas Joyo dengan matanya menatap jauh ke depan, seolah mengingat sesuatu yang sulit untuk dilupakan. Warijan hanya terdiam, menunggu Mas Joyo melanjutkan ceritanya. Pria itu berhenti sejenak lalu meletakkan tombaknya dan duduk kembali di beranda. Aku adalah salah satu orang yang melanggar batas, Jan. Aku mempelajari ilmu yang seharusnya tidak aku pelajari, ilmu yang bisa memberiku kekuatan, tetapi juga membawa kehancuran pada orang-orang di sekitarku. Mas Joyo menceritakan bahwa ketika ia masih muda, ia menjadi murid dari seorang guru kejawen terkenal di desanya. Namun ambisi mudanya membuatnya mengambil jalur yang berbahaya. Ia mempelajari ajian-ajian terlarang yang membutuhkan tumbal, hingga akhirnya menyadari bahwa ilmu tersebut tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga mengorbankan kehidupan orang-orang terdekatnya. Saat itulah aku memutuskan untuk pergi, meninggalkan semuanya. Aku menyeberangi alas Kumbo, meninggalkan desa tempat tinggalku dan berjanji untuk tidak lagi menyentuh ilmu yang membutuhkan pengorbanan orang lain. Namun seperti yang kau lihat sekarang ini, aku tidak bisa sepenuhnya meninggalkan dunia ini. Maka dari itu aku memilih untuk memurnikan ilmu yang aku pelajari dan mengembalikan apa yang seharusnya menjadi tujuan utamanya, yaitu melindungi, bukan menghancurkan. Warijan merasakan kejujuran dalam kata-kata Mas Joyo. Meski cerita itu penuh dengan rasa penyesalan, ia juga melihat kebulatan tekad dalam diri pria itu. Dalam hatinya, Warijan mulai memahami bahwa perjalanannya sendiri mungkin akan membawa dilema yang serupa, dan ia harus belajar untuk tetap berada di jalur yang benar. Lalu, kenapa sampean harus berpenampilan seperti orang yang kurang waras, Mas? Tanya Warijan yang tentunya membuat Mas Joyo tertawa. Karena aku tidak ingin orang-orang dari masa laluku datang untuk memintaku kembali ke dunia hitam, Jan, jawab Mas Joyo yang sepertinya memang menyimpan kisah hidup yang cukup rumit. Tanpa terasa, matahari mulai condong ke arah barat, menandakan sore yang tenang di rumah panggung itu. Mas Joyo berdiri, lalu mengajak Warijan untuk berjalan ke sebuah tempat untuk menunjukkan sesuatu. Kita tidak hanya belajar ilmu dari gerakan tubuh, Jan. Kita juga belajar dari alam. Air yang mengalir ini adalah guru yang baik. Ia mengajarkan kita untuk terus bergerak maju, tetapi tetap rendah hati dan menyesuaikan diri dengan segala bentuk rintangan. Warijan mengikuti langkah Mas Joyo dengan hati-hati. Ia merasa pertemuannya dengan pria ini bukanlah kebetulan. Tanpa disadari oleh Warijan, mereka pun sampai di sebuah tempat yang tertutupi oleh rimbun pepohonan. Di sana terdapat sebuah batu besar yang berdiri tegak di tengah lingkaran pepohonan tua. Di atas batu itu terdapat ukiran kuno yang tidak dapat dipahami oleh Warijan, namun memancarkan aura sakral yang kuat. Pria itu berhenti di depan batu tersebut dan menoleh ke Warijan. Dengan gerakan tangan yang lembut namun penuh wibawa, pria itu mengarahkan Warijan untuk mendekat. Warijan melangkah maju, merasakan energi dari batu itu menyusup ke dalam tubuhnya, memberikan sensasi hangat yang aneh namun menenangkan. Pria itu dengan sorot mata yang kini lebih serius mulai berbicara. Tempat ini adalah salah satu titik di mana energi alam nyata bertemu dengan energi alam gaib. Hanya sedikit orang yang dapat menemukannya dan lebih sedikit lagi yang diizinkan untuk menerima apa yang ada di sini, ucapnya sambil menyentuh permukaan batu dengan jemarinya yang kurus namun penuh tenaga.
Apakah tempat ini merupakan gerbang gaib, Mas? Tanya Warijan penasaran. Bukan, Jan. Tapi ini adalah batas antara alam gaib dan dunia nyata yang terbuka. Sehingga energi dari dua alam dapat menyatu dengan selaras. Sehingga bagi orang-orang yang mendalami ilmu bela diri, tempat ini sangat bagus untuk mendapatkan energi dari dua alam tersebut. Dengan selarasnya antara ilmu bela diri dan energi alam yang dimiliki, seseorang akan dapat melompat tinggi, bahkan bergerak dari satu ranting pohon ke ranting lainnya, atau yang sering disebut dengan ilmu meringankan tubuh. Warijan memperhatikan dengan seksama setiap penjelasan Bajoyo. Tempat itu memang terasa berbeda, udaranya seolah mengalir lebih berat, namun membawa ketenangan yang mendalam. Dia merasakan hawa hangat yang mulai menyelimutinya ketika ia mendekati batu besar itu. Ia duduk di samping Mas Joyo, mencoba merasakan apa yang dimaksudkan oleh pria itu. Perlahan ia mulai menyadari bahwa udara di sekitarnya tidak hanya terasa berat, tetapi seolah-olah berdenyut dengan ritme yang teratur. Setiap denyutan membawa getaran yang membuat tubuhnya terasa ringan, seolah-olah ia bisa berdiri dan melompat tinggi kapan saja. Ilmu meringankan tubuh tidak hanya tentang melompat atau bergerak cepat, tapi itu adalah wujud keselarasan antara energi alam di luar dirimu dengan energi murni yang ada di dalam tubuhmu. Kau tidak memaksakan gerakan, tetapi mengalir bersama alam seperti air yang mengalir, ujar Mas Joyo menambahkan penjelasannya. Perhatikan, Jan, imbu Mas Joyo dengan satu gerakan ringan yang membawa tubuhnya melesat ke udara, melompat dengan keagungan yang tidak terlihat dipaksakan. Mendarat di seberang sungai di atas sebuah batu yang jauh lebih kecil dari kejauhan. Ia melambaikan tangan pada Warijan sebelum melompat kembali dengan kecepatan yang luar biasa. Warijan terpana, gerakan itu begitu alami, seolah-olah Mas Joyo tidak terikat oleh hukum gravitasi. Ia merasa bahwa ini bukan hanya ilmu bela diri, tetapi juga bentuk tertinggi dari pemahaman tentang hubungan manusia dengan alam. Setelah Mas Joyo kembali berdiri di hadapannya, dia kembali menjelaskan tentang tempat yang ditemukan ketika dia ingin mengakhiri hidupnya, tapi malah mendapatkan kehidupan baru di sana. Jika kau ingin belajar, tempat ini adalah titik awal yang baik. Tapi ingat, ilmu ini tidak hanya tentang kemampuan tubuh, tetapi juga keseimbangan batin. Jika kau membiarkan amarah, ambisi, atau ketidakseimbangan lain menguasaimu, maka ilmu ini akan menjadi bumerang yang menyakiti dirimu sendiri, ujar Mas Joyo dengan tegas. Warijan mengangguk, menyadari bahwa pelajaran ini bukan hanya tentang menguasai gerakan tubuh, tetapi juga tentang mendalami dirinya sendiri. Ia menatap batu besar itu dengan rasa hormat, menyadari bahwa tempat ini bukan hanya sekedar lokasi, melainkan gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan manusia, alam, dan energi yang mengalir di antara keduanya. Keesokan harinya saat matahari baru saja mulai menyembul dari balik bukit, suasana di sekitar rumah panggung Mas Joyo terasa hening namun penuh dengan semangat baru. Mas Joyo dengan pakaian sederhana yang lebih rapi berdiri di halaman, mempersiapkan ruang latihan. Batu besar dan pohon-pohon di sekitar menjadi saksi awal perjalanan Warijan untuk menyempurnakan kemampuannya. Warijan melangkah mendekat dengan penuh rasa ingin tahu. Mas Joyo memulai dengan memperkenalkan gerakan-gerakan dasar ilmu bela diri. Ia mencontohkan bagaimana posisi tubuh harus seimbang, bagaimana menyalurkan tenaga dari pusat tubuh ke tangan atau kaki, dan bagaimana menjaga pernapasan yang stabil. Tubuhmu harus seperti air, Jan. Mengalir tanpa henti, tetapi dapat menghantam dengan keras ketika diperlukan, imbunya sambil menghentakkan pukulan yang mengeluarkan gelombang energi. Warijan mengikuti setiap gerakan dengan penuh konsentrasi. Pukulan demi pukulan dilatihnya, dari yang sederhana hingga yang lebih rumit. Ia mulai merasakan bagaimana pernafasan yang benar dapat memperkuat setiap gerakannya. Selama berjam-jam Warijan melatih pukulan, tendangan, dan gerakan menghindar. Mas Joyo juga memperkenalkan prinsip tenaga lentur, yakni bagaimana menggunakan tenaga lawan untuk melawan balik. Untuk demonstrasi, ia meminta Warijan mencoba menyerangnya dengan satu gerakan halus namun cepat, dan Mas Joyo pun memanfaatkan kekuatan serangan Warijan untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Ini bukan tentang seberapa keras kau memukul, Jan, ucap Mas Joyo, tapi bagaimana kau mengalirkan energimu dengan tepat dan memanfaatkan celah lawanmu, imbunya menjelaskan.
Hari pertama itu terasa berat bagi Warijan. Tubuhnya yang sebelumnya lebih terbiasa dengan latihan meditasi dan penguasaan ajian, kini harus beradaptasi dengan gerakan fisik yang intens, keringat bercucuran, dan otot-ototnya terasa kaku, namun semangatnya tidak surut. Ia menyadari bahwa ini adalah kunci untuk menjadi lebih tangguh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam menyelaraskan energi ajian yang ia miliki dengan tubuhnya. Di sela-sela latihan, Mas Joyo juga mengajarkan filosofi bela diri. Ia menjelaskan bahwa ilmu bela diri bukan hanya tentang pertahanan diri, tetapi juga cara untuk memahami keseimbangan hidup. Bela diri adalah seni untuk mempertahan dan menyerang, tetapi lebih dari itu, dia adalah cara untuk hidup harmonis dengan diri sendiri dan alam sekitarnya, ucap Mas Joyo dengan penuh kebijaksanaan. Menjelang sore, latihan mulai melibatkan elemen meringankan tubuh. Mas Joyo meminta Warijan mencoba melompat ke batu besar di dekat sungai menggunakan teknik pernapasan yang diajarkan. Meski awalnya sulit, Warijan perlahan mulai memahami bagaimana mengandalkan kekuatan dari dalam tubuhnya. Meski belum sempurna, ia berhasil melompat lebih tinggi dan lebih ringan dari yang pernah ia lakukan sebelumnya. Ketika hari mulai gelap, Warijan duduk di tepi sungai, merasakan aliran air yang menenangkan. Ia merenungkan pelajaran hari itu, menyadari betapa banyak hal baru yang ia pelajari, tidak hanya tentang tubuhnya, tetapi energi dan pikirannya. Sementara itu, Mas Joyo berdiri di dekatnya, melihat murid barunya dengan pandangan penuh harapan. Bagi Mas Joyo, ini adalah awal dari perjalanan panjang, tetapi ia yakin bahwa Warijan memiliki potensi untuk menguasai ilmu yang diajarkan, selama ia tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar bela diri dan hidup. Cukup Jan, sekarang bersihkan tubuhmu dan istirahatlah. Setelah membersihkan diri dan kembali masuk ke dalam rumah, Warijan dikejutkan dengan hidangan yang telah tersaji di ruangan kecil yang beralaskan tikar pandan di rumah itu. Hidangan seperti nasi, lalapan, ikan bakar itu tampak seperti olahan rumahan biasa. Namun yang membuat Warijan heran adalah dari manakah hidangan makan malam itu berasal, sedangkan seharian penuh tadi Mas Joyo selalu bersamanya. Tidak usah kaget Jan, makanlah, ini makanan manusia, bukan makanan dari alam gaib. Warijan yang masih berdiri di ambang pintu hanya tersenyum canggung mendengar tawa lepas Mas Joyo. Meski merasa heran, ia tidak ingin dianggap kurang sopan. Dengan perlahan ia duduk di atas tikar pandan, mendekati hidangan yang tampak sederhana tetapi beraroma lezat. Nasi putih yang masih hangat, lalapan hijau segar, dan ikan bakar yang aromanya menggoda selera, semuanya tersusun rapi di atas piring bambu. Silakan makan, kau butuh tenaga untuk esok hari, ujar Mas Joyo dengan nada santai, duduk di sisi tikar sambil menuangkan air ke dalam gelas tanah liat. Warijan mulai mengambil nasi dan lalapan, memperhatikan gerak-gerik Mas Joyo yang tampak santai, meski pikirannya masih bertanya-tanya tentang asal makanan itu. Namun ia memutuskan untuk menikmati hidangan tersebut. Setiap gigitan terasa lezat, seolah-olah dimasak oleh tangan ahli, padahal tampilannya biasa saja. Kau bertanya-tanya dari mana makanan ini berasal kan? Tanyanya sambil menyadarkan tubuhnya ke dinding kayu rumah itu. Di sini alam membantu manusia yang selaras dengannya. Kau hanya perlu meminta dengan hati yang jernih. Ibu Mas Joyo memberi penjelasan yang belum dimengerti oleh Warijan. Warijan menatap Mas Joyo dengan penuh rasa kagum, tetapi ia tidak melanjutkan pertanyaannya lebih jauh. Setelah hidangan selesai, Mas Joyo mengumpulkan piring-piring dengan cekatan, lalu menaruhnya di sudut ruangan. Ia duduk kembali di tikar dan menyalakan sebuah lampu minyak yang menggantung di tengah ruangan, menciptakan cahaya lembut yang menenangkan. Perjalananmu masih panjang. Apa yang kau pelajari hari ini hanyalah permulaan. Besok kita akan masuk ke tahap yang lebih dalam, dan itu akan menguji ketangguhan hatimu lebih dari sekedar fisik. Warijan mengangguk pelan. Ia tahu tempat ini bukan sekedar tempat latihan, tetapi juga tempat pembelajaran yang akan mengubah dirinya. Sementara itu malam semakin larut, dan suara jangkrik yang riuh menjadi latar bagi ketenangan mereka. Ketika malam tiba, suasana terasa lebih nyaman dan tenang. Warijan yang lelah setelah berlatih seharian penuh pun mulai merebahkan tubuhnya. Akan tetapi karena masih dibayang-bayangi rasa penasaran dengan tempat dia berada dan juga sosok Mas Joyo, Warijan pun mulai membuka mata batinnya ke tingkat yang paling tinggi. Akan tetapi semua tampak sama, hanya saja rumah tempatnya berada terlihat seperti dikelilingi cahaya yang menggambarkan energi yang sangat kuat.
Ketika Warijan semakin mendalami pengamatannya dengan mata batinnya yang terbuka lebar, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Energi di sekelilingnya terasa seperti berdenyut, seolah-olah hidup dan memiliki kesadaran. Cahaya hijau muda kebiruan yang menyelingkupi tempat itu bukan hanya indah, tetapi juga membawa rasa tenang yang menembus ke dalam jiwanya. Bias cahaya kekuningan yang melingkar di sekitarnya memberikan kesan kehangatan, seakan-akan melindungi setiap sudut rumah kecil itu dari gangguan energi negatif. Namun di balik ketenangan itu, Warijan merasa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tersembunyi di balik energi itu. Ia mencoba lebih fokus membuka diri terhadap apa yang mungkin akan muncul. Perlahan cahaya di sekitar rumah itu seperti bergerak, berputar perlahan seperti putaran energi. Dari pusaran itu muncul bayangan samar. Sosok tidak berbentuk yang tampaknya tidak mengancam, tetapi juga tidak sepenuhnya ramah. Sosok itu tampak seperti bagian dari energi alam tempat tersebut, seperti penjaga yang menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Belajarlah dengan hati terbuka. Apa yang kau dapatkan di sini adalah amanah untuk sesuatu yang besar. Ucap sosok bayangan yang diselimuti cahaya itu memberi pesan. Setelah beberapa saat, pusaran energi itu perlahan mereda, dan sosok bayangan itu memudar kembali ke dalam cahaya. Ketenangan kembali menyelimuti tempat itu, hanya suara gemericik air dan serangga malam yang terdengar di kejauhan. Warijan membuka matanya, tubuhnya terasa ringan tetapi penuh dengan kesadaran baru. Dalam heningnya malam, ia menatap ke arah langit yang penuh bintang dari celah atap rumah panggung itu. Ia memahami bahwa tempat ini bukan sekedar tempat belajar, tetapi juga tempat yang penuh dengan makna dan misteri yang hanya akan terungkap oleh waktu. Dalam hati ia bersyukur atas kesempatan ini dan bertekad untuk memanfaatkan semua ilmu yang diajarkan Mas Joyo sebaik-baiknya. Malam itu Warijan tertidur dengan perasaan damai, meski rasa penasaran masih tersimpan di benaknya, menunggu jawaban di hari-hari yang akan datang. Keesokan harinya, Warijan bersama Mas Joyo kembali melanjutkan latihan mereka. Beberapa jurus dapat dikuasai Warijan dengan mudah hanya dalam waktu 2 hari. Dan pada hari ketiga, Mas Joyo pun meminta Warijan untuk melanjutkan latihannya sendiri, karena Mas Joyo akan pergi menemui seseorang. Setelah Mas Joyo pergi, Warijan memulai latihannya dengan mengulang jurus-jurus dasar yang telah diajarkan. Ia melatih gerakan tangan, kaki, dan pernapasan dengan seksama, memastikan setiap gerakan seirama dengan aliran energi dalam tubuhnya. Dalam kesunyian hutan, hanya terdengar suara desir angin dan gemericik air sungai yang mengiringi latihannya. Saat siang hari menjelang, Warijan merasakan tubuhnya mulai lelah. Tapi ia tidak berhenti. Ia memutuskan untuk mencoba jurus tingkat menengah yang baru saja ia pelajari kemarin. Ketika senja mulai turun, Warijan memutuskan untuk beristirahat di tepi sungai. Ia merenungkan semua yang telah ia pelajari sejauh ini. Meski baru beberapa hari, ia merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Tubuhnya terasa lebih kuat, pikirannya lebih tajam, dan hatinya lebih tenang. Ia juga mulai menyadari pentingnya keseimbangan antara ilmu bela diri dan energi alam, seperti yang diajarkan Mas Joyo. Malam itu Warijan duduk di beranda rumah panggung sambil menatap bintang-bintang. Ia menantikan kembalinya Mas Joyo, tidak hanya untuk melanjutkan pelajaran, tetapi juga untuk mendengar cerita baru darinya yang mungkin akan memperkaya perjalanan hidupnya. Namun hingga larut malam, Mas Joyo tidak kunjung pulang, hingga akhirnya Warijan pun kembali tertidur dengan gelapnya. Ketika pagi tiba, Warijan pun bangun dengan tubuh yang lebih bugar. Maaf, semalam aku tidak pulang, Chan. Dan maaf juga, tidak menyediakanmu makan semalam, ucap Mas Joyo sambil menyendok nasi ke dalam piring makannya. Iya mas, tidak apa-apa, saya juga tidak merasa lapar semalam. Waktu pun berlalu dengan cepat dan tanpa terasa sudah hampir 1 bulan Warijan tinggal di rumah panggung Mas Joyo. Setiap hari diisi dengan latihan keras, mulai dari pagi hingga senja, untuk menyempurnakan gerakan dan memadukan jurus-jurus bela diri dengan energi alam yang telah ia pelajari. Latihan ini tidak hanya menguji fisiknya, tetapi juga ketahanan mental dan emosinya. Mas Joyo dengan sabar dan tegas terus membimbing Warijan, memperbaiki setiap kesalahan kecil dan menantangnya untuk melampaui batasnya. Selama waktu itu Warijan merasa tubuhnya semakin kuat dan lincah. Ia mulai menguasai beberapa jurus tingkat tinggi yang sebelumnya tampak mustahil untuk dipelajari. Salah satu kemampuan yang paling ia banggakan adalah ilmu meringankan tubuh.
Kini ia mampu melompat dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah, bahkan di atas permukaan yang sempit seperti batang bambu. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah-olah ia menyatu dengan udara. Tidak hanya jurus-jurus fisik, Mas Joyo juga mengajarkan teknik pernapasan yang mendalam. Teknik ini memungkinkan Warijan mengontrol energinya lebih baik dan bertahan lebih lama dalam pertarungan. Tenaga dalam adalah sumber kekuatanmu, Jan. Jika kau bisa menguasai aliran energi itu, kau tidak hanya mampu melindungi dirimu sendiri, tetapi juga orang-orang yang kau sayangi. Di sela-sela latihan, Mas Joyo sering berbicara tentang makna kehidupan dan bagaimana ilmu yang mereka pelajari bukan untuk kesombongan atau kekuasaan. Selama berada di sana, Warijan juga mulai mengenal tempat-tempat di sekitar rumah panggung. Ia sering berjalan-jalan di sepanjang sungai atau mendaki bukit kecil yang tidak jauh dari sana. Di beberapa titik ia merasakan energi alam yang sangat kuat, seperti yang pernah dijelaskan oleh Mas Joyo. Tempat-tempat itu menjadi favoritnya untuk bermeditasi dan memperdalam pemahaman tentang keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan alam. Meskipun hidupnya kini terasa damai, Warijan tahu bahwa waktu tinggalnya di rumah panggung ini tidak akan berlangsung selamanya. Ada rasa tanggung jawab yang harus mengingatkan akan laku lampahnya. Di balik keheningan dan latihan, ia menyadari bahwa sesuatu hari nanti ia harus kembali ke dunia luar dan menghadapi tantangan yang menunggunya. Latihan bersama Mas Joyo adalah persiapan untuk hari itu. Hari di mana ia harus membuktikan bahwa semua yang ia pelajari mampu membawa kebaikan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Setelah lebih dari 1 bulan menempa diri dengan ilmu-ilmu bela diri yang diajarkan oleh Mas Joyo, tibalah saatnya bagi Warijan untuk melangkah ke tahap terakhir dari pelatihannya. Pada suatu pagi yang cerah, Mas Joyo memanggil Warijan dan mengajaknya ke tempat batu besar yang memiliki energi alam yang khas. Tempat di mana energi dari dunia nyata dan dunia gaib saling menyatu. Mas Joyo pun memberitahu bahwa meditasi di atas batu tersebut bukan hanya latihan biasa. Jika Warijan mampu menyatukan dirinya dengan energi-energi itu, ia akan memperoleh pemahaman baru tentang dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Tidak hanya itu, ia juga akan mencapai keseimbangan baik dalam kekuatan fisik maupun spiritual. Warijan pun mendekati batu itu dengan penuh hormat. Ia merasakan hawa yang berbeda begitu ia berada di dekatnya. Udara terasa lebih berat, namun sekaligus membawa ketenangan yang dalam. Warijan naik ke atas batu dan duduk bersila, menutup matanya untuk memulai meditasi. Meditasi itu berlangsung lama, dan semakin lama Warijan merasakan dirinya larut dalam harmoni energi tersebut. Ia merasakan tubuhnya menjadi ringan, pikirannya menjadi jernih, dan hatinya dipenuhi dengan pemahaman yang mendalam. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang memiliki energi yang besar, melainkan bagaimana mengendalikannya dan menggunakannya dengan bijak. Ia juga memahami bahwa keseimbangan adalah kunci untuk menghadapi segala tantangan, baik dari dunia nyata maupun dari dunia gaib. Mas Joyo yang mengamati dari kejauhan tersenyum puas. Ia tahu bahwa Warijan telah melewati ujian terakhirnya. Saat matahari mulai terbenam, Warijan membuka matanya. Ia merasa seperti orang yang berbeda, lebih tenang, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Kau telah menemukan apa yang perlu kau temukan, Jan. Kini waktunya bagimu untuk kembali menjalani kewajiban yang diberikan oleh gurumu. Bawa ilmu ini bukan hanya dalam dirimu, tetapi juga dalam hatimu. Dan ingat, keseimbangan yang kamu temukan di sini adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang penuh makna. Warijan mengangguk, penuh rasa syukur. Ia tahu perjalanan ini telah mengubahnya. Kini ia siap untuk kembali melanjutkan laku lampahnya sebagai seseorang yang memahami arti sejati dari kekuatan dan tanggung jawab. Dari semua yang telah dilaluinya bersama Mas Joyo dan sesuatu yang terasa janggal dalam hati dan pikiran Warijan yang terus membayangi langkahnya. Malam itu sebelum berpisah dengan Mas Joyo, suasana terasa seperti biasanya. Tidak ada tanda-tanda keanehan apapun pada malam yang penuh dengan tanda tanya itu. Sebelum Warijan tertidur lelap, Mas Joyo mengatakan sesuatu yang dianggapnya sebagai salam perpisahan dan juga wejangan baginya. Mas Joyo dengan tenang mengatakan, tidak semua yang terlihat itu nyata, dan tidak semua yang ada itu nyata, karena sesungguhnya sumber dari segalanya adalah Tuhan Sang Maha Pencipta. Sebagai seseorang yang sudah paham dengan hal-hal gaib,
Kau harus mampu memahaminya dengan bijaksana. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu, Jan. Pungkas Mas Joyo yang seketika itu juga membuat hening suasana. Setelah mendengar wejangan dari Mas Joyo, Warijan pun tidak dapat menahan kantuknya. Malam itu terasa begitu damai tanpa adanya gangguan baik di hati dan pikirannya. Namun semuanya seketika berubah ketika pagi tiba. Pagi itu Warijan terbangun dengan perasaan bercampur aduk. Sinar matahari yang menyentuh wajahnya terasa hangat. Namun tempat di mana ia berada sama sekali tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Warijan yang semalam masih berada di rumah panggung kecil milik Mas Joyo, kini mendapati dirinya duduk di pinggir sungai besar, tempat di bawah jembatan yang ramai dilalui kendaraan. Suara deru mesin kendaraan dan hiruk-pikuk suasana pagi itu nyata. Berbeda jauh dari ketenangan rumah panggung milik Mas Joyo yang ia tinggali selama ini. Warijan mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Ia teringat dengan jelas percakapan terakhirnya dengan Mas Joyo, wejangan yang diberikan dan suasana malam yang damai. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan berpindah tempat, apalagi berakhir di lokasi asing seperti ini. Ia bangkit perlahan, tubuhnya terasa segar, tanpa tanda-tanda kelelahan, seperti yang biasa ia rasakan setelah beraktivitas. Ketika Warijan melangkah menjauh dari tepi sungai, ia menyadari ada beberapa orang petani di sawah sekitar yang memperhatikannya. Pandangan mereka penuh rasa ingin tahu, seperti mencoba memahami bagaimana seseorang bisa berada di tempat itu sejak pagi buta. Warijan mencoba bersikap tenang, meskipun pikirannya dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Ia menatap sekeliling, mencari tanda-tanda yang mungkin bisa menjelaskan apa yang telah terjadi. Tidak ada rumah panggung, tidak ada hutan, tidak ada Mas Joyo. Semua yang ia alami selama 1 bulan terakhir terasa seperti mimpi. Namun tubuhnya mengingat dengan jelas gerakan-gerakan ilmu bela diri yang telah ia pelajari dan meditasi yang membuatnya terasa lebih seimbang. Dalam kebingungan itu, Warijan menemukan sesuatu yang membuatnya semakin bingung pagi itu. Ketika dia memeriksa saku celananya, dia mendapati sebuah batu kecil berwarna hijau muda dengan bias kuning. Batu yang tampak seperti serpihan dari batu besar tempat ia bermeditasi. Warijan menggenggam batu itu erat, merasa bahwa ini adalah satu-satunya petunjuk nyata yang menghubungkan dirinya dengan pengalamannya bersama Mas Joyo. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai penuh dengan spekulasi. Apakah Mas Joyo benar-benar nyata? Ataukah semua hanyalah sebuah ilusi yang dirancang untuk mengajarkanku tentang arti keseimbangan? Tapi kemudian dia mengingat-ingat kata terakhir Mas Joyo dengan jelas. Tidak semua yang terlihat itu nyata, dan tidak semua yang ada itu nyata, karena sesungguhnya sumber dari segalanya adalah Tuhan Sang Maha Pencipta. Kata-kata itu sekarang terasa seperti sebuah pesan tersembunyi, sebuah pengingat bahwa dalam perjalanan spiritual dan fisik yang ia jalani, tidak semua hal perlu dijelaskan secara logis. Apa yang penting adalah pelajaran yang ia bawa dalam dirinya, kekuatan, keseimbangan, dan pemahaman mendalam tentang dirinya sendiri. Dengan perasaan yang lebih tenang, Warijan memutuskan untuk melanjutkan langkahnya. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, dan mungkin suatu hari nanti ia akan menemukan jawaban atas misteri Mas Joyo dan pengalaman luar biasa yang ia alami. Sementara itu ia merasa bersyukur atas pelajaran yang telah ia terima dan memutuskan untuk menggunakannya untuk kebaikan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi desanya. Warijan melangkah pergi membawa tekad baru dan keyakinan bahwa setiap hal yang ia alami, nyata atau tidak, adalah bagian dari takdirnya yang lebih besar. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.